Ada 5 yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama kahin, dukun. Yang kedua syair yang datang ke dukun. Yang ketiga musyahin, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang keempat mudmini khamar, pamabuk. Yang kelima aqun liwalideh, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa inna ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ankum radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin fi kitabih Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib ila an qala, berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya at-tarhibu min qatlil insan. At-tarhibu man qatalal insan nafsuhu au ghairuhu zulman musliman au muahidan. Ini ancaman daripada membunuh orang, entah itu yang membunuh itu dirinya sendiri atau melewati perantara orang lain, musliman au muahadan, maupun itu orang Islam maupun itu orang zalim ataupun orang yang Islam. Jadi kada bolehlah membunuh orang, membunuh ini dosa kepada manusia, dosa terhadap manusia taubatnya lebih berat daripada dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah cuma 3 aja, tapi dosa kepada manusia nah bertambah sebuting jadi 4. Nah, makanya jangan sampai kita itu melakukan kesalahan kepada siapapun lah. Itu disebutkanlah syurut taubah itu. Yang pertama al-iqla' anidz dzambi, tinggalkan bampih lah menanak syarat orang taubat ya bampih satu. Yang kedua an-nadam, menyesal atas apa yang inya lakukan. Kemudian yang ketiga berjanji al-azam lah alla ya'ud ilaih, berjanji tidak bakal mengulangi lagi. Yang keempat bertaubat sebelum datangnya kematian.
Yang kelima, adalah tatkala dosa itu bersangkutan dengan manusia, maka wajib meminta halal kepada mereka. Nah, syarat-syarat taubat nih lah. Nah, syarat-syarat taubat artinya lawan Allah lebih mudah. Cuma jangan sampai juga kita itu menggampangkan yang namanya kemaksiatan. La tastakhif fil ma'siyah fa inna Adam uhbita minal jannah bima'siyatin wahidatin. Jangan sampai kalian meremehkan sekecil apapun kemaksiatan, karena ketahuilah Nabi Adam dimasukkan oleh Allah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surga dengan sebab satu melakukan kemaksiatan. Nah, jadi hati-hati ya kan, hati-hati. Memang ya kalau menghindari agar tidak melakukan kesalahan atau melakukan kemaksiatan lebih susah daripada mengerjakan ketaatan. Semua orang bisa melakukan ketaatan, tapi tidak semua orang bisa menghindari, menjauhi kemaksiatan. Karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia pasti pernah salah, pasti pernah melakukan kemaksiatan. Tapi wa khairul khata' at-tawwabun. Sepaling baik orang yang bersalah adalah orang yang mau kembali, orang yang mau minta ampun, dan orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh saking memprioritaskan lawan umatnya, sidin bapadah wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih kullayaum mi'ah marrah. Sehari kada kurang aku jar Nabi Muhammad bertaubat 100 kali. Nabi Muhammad ya kah? Dosanya diampuni, surganya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari kada kurang minta ampun bertaubat sebanyak 100 kali. Kata Abdullah ibn Abbas, Nabi Muhammad itu bukan sehari 100 kali, tapi setiap kali berduduk 100 istighfar yang beliau baca. Bagus pian bilanya kata juga istighfar itu bagus. Bahkan amalan yang paling bagus di akhir zaman ini istighfar. 2, istighfar dan salawat. Nah ini pas nih bulan salawat, bulan istighfar sudah lewat ya kalau bulan Rajab. Saat ini bulan Sya'ban. Rajab bulan istighfar, Sya'ban bulan salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, ayo bersalawat, ayo ucapkan salam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Bahkan ulama mengatakan siapa orang yang tidak tersentuh, tidak tergugah hatinya untuk bersalawat di bulan Sya'ban, maka sungguh tidak ada keimanan di dalam hatinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada orang beriman untuk apa? Shallu alaihi wasallimu taslima. Ucapkan salawat, salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat lawan istighfar lah. Itu amalan yang bagus yang dilakukan di akhir zaman saat ini. Ya kan? Istighfar itu diibaratkan orang yang seperti mandi. Itu disebutkan al istighfar bimanzilatil ghusl wassalah ala nabil muhtar bimanzilati tib. Orang yang suka beristighfar itu seperti orang yang suka mandi. Bilanya orang suka mandi bersih, tidak bau. Dan orang yang suka memakai wewangian minyak harum itu diibaratkan seperti orang yang suka memakai orang yang suka bersalawat. Yang mandi paraki kalau orang harum enggak. Nah, di sini ancaman bagi orang yang membunuh maupun secara zalim atau dalam secara bujur ya kalau
Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan sampai kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Bahwasanya Allah dengan kalian itu sayang dan cinta. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, membunuh inilah melakukan kezaliman, fasawfa nuslihi nara, maka kami yang akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu menurut Allah sangat mudah. Nah, jadi kada bolehlah la taqtulu anfusakum, jangan sampai kalian saling membunuh, musuh bermusuh. Ada bolehlah bermusuh, apalagi bulan Sya'ban, malam nisfu inilah. Nah, itu disebutkan jar guru kami Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, sekalipun kita bertemu dengan 1000 malam nisfu Sya'ban, bukan satu kali. Siapapun yang bertemu dengan malam nisfu Sya'ban 1000 kali, namun di dalam hatinya tersimpan rasa benci sehingga memusuhi orang-orang muslim, maka nisfu Sya'ban tersebut sia-sia. Nah, jadi jangan sampai jangan sampai kita itu menyimpan sifat dendam kepada saudara kita muslim. Itu disebutkan yattali Allahu lailatan nisib min Sya'ban ila ibadih. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada semua makhluk-makhluknya di malam nisfu Sya'ban, kecuali 2 yang tidak dipandang oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama asyirku, orang yang mensekutukan Allah. Nah, orang yang mensekutukan Allah itu tidak bakal dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu. Yang kedua adalah asyahna, orang yang saling bermusuhan. Ini tidak bakal dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Nah, jangan sampai kalian saling musuhan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kalian itu sangat sayang. Siapa orang yang melakukan hal yang tersebut karena bermusuhan atau dengan berzalim-zaliman, fasawfa nuslihi nara, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Hal yang demikian menurut Allah itu sangatlah mudah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan sampai kalian melemparkan nyawa kalian kepada sesuatu yang membinasakan kalian. Nah, jangan sampai kita tahu aja nenek kada baik ibaratnya, lalu kita melakukannya. Nah, itu jangan. La tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan sampai kalian menjerumuskan diri kalian untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan kita binasa. Jangan meninggalkan sembahyang misalnya lah, itu kan kada baik nih. Sama aja kita basarah masuk ke dalam neraka. Kada puasa bulan Ramadan, kan barak nih bulan Ramadan. Barak bulan Ramadan lah. Kada sampai sebulan lagi Ramadan. Ulun gureja kada menghitung Ramadannya, ulun menghitung hari rayanya, masih jauh lagi hari raya kita. Asal lucu juga lah, Ramadannya belum masuk, bila aja hari raya aja. Itu disebutkanlah bagus kita tatkala masuk bulan Ramadan itu gembira, dan kegembiraan dengan masuknya bulan Ramadan itu diungkapkan dan disiapkan dari saat ini. Bagus pian. Bulan Ramadan apa yang kita siapkan?
Makanya ya kalau guru-guru kita itu mengajarkanlah sebelum masuk bulan Ramadan tuh ditulis list agenda-agenda yang dilakukan di bulan Ramadan, karena 30 hari 1 bulan Ramadan tuh singkat lah. Makanya para aulia wassalihin sebelum masuk bulan Ramadan mereka tulis agenda. Hari pertama atau jam sekian sampai jam sekian apa yang dilakukan. Kayak itu tak persiapan kayak itu. Nah. Man awwada nafsuhu fi bil ijtihad faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Siapa orang yang mempersiapkan dirinya dengan beramal beribadah sebelum masuknya bulan Ramadan, maka faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala sampai masuk bulan Ramadan, maka dia akan menjadi hamba Allah yang sudah matang persiapan untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sampai kalian melemparkan diri kalian kepada sesuatu yang dapat membinasakan diri kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wala taqtulun nafas allati haramallahu illa bil haqq. Dan jangan sampai kalian membunuh diri seseorang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk membunuhnya terkecuali hak, memang berhak untuk dibunuh. Contohnya apa ya? Orang kafir harbi, ya kan? Kafir harbi yang memerangi Islam, nah itu boleh dibunuh. Dalam riwayat lah zina apa? Zina muhson kalau ada salah, ya kan? Orang yang sudah balaki, babini ya sebetulnya. Orang yang sudah babini kemudian berjinah, masih bini ada tapi berjinah, nah ini boleh dibunuh aja. Nah, karena kan bukan termasuk hayawanul muhtaram. Ya kan di dalam fikih itu ada kajian hewan-hewan yang dimuliakan. Nah, tapi kalau orang yang meninggalkan sholat lah, nah itu kada termasuk nih lah. Nah, intinya di sini jangan sampai kita itu melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mempunyai kesalahan atau kekhilafan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu dapat menyebabkan kita masuk ke dalam atau membinasakan kita nantinya di akhirat. Ya kan syarat orang jadi orang soleh atau jadi orang baik itu dua. Kewajiban dikerjakan dengan makhluk Allah ta'ala, ya kada tapahual lah bahasanya, ya kan? Dengan makhluk Allah ta'ala beres. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya baik. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa orang yang membunuh orang yang beriman secara sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka balasannya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban azima. Insyaallah. Barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, fajazaohu jahannam khalida fiha,
maka balasannya adalah neraka jahanam dan kekal abadi di sana. Wa ghadiballahu alaih, Allah Subhanahu wa taala marah, wa la'anahu, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan kepadanya azab atau siksaan yang sangat pedih. An-Nisa ayat 93. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat, hindari 7 perkara yang dapat membinasakan kita. Qila ya Rasulullah wa ma huna, wahai Rasulullah, apa itu yang 7 perkara yang dapat membinasakan kita nih? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, syirik, mensekutukan Allah, menduakan Allah. Lah, syirik. Cuma syirik itu kan ada syirik ganal, ada syirik halus lah. Syirik ganal, syirkul akbar itu kalau keluar dari Islam, bukan Islam adalah itu syirik akbar. Ada juga syirik kecil, seperti apa ya? Syirik kecil tuh ya murtad lah, atau riya, bukan murtad, riya itu syirik kecil tuh. Nah, ini syirik ini dapat menyebabkan kita binasa. Ada 3 lah dosa besar yang paling besar. Ada 3 dosa besar yang paling besar. Artinya dosa besar itu banyak, tapi 3 ini dosa besar yang paling besar. Yang pertama syirik. Ini dosa besar yang paling besar. Kada ada dosa yang melebihi daripada menduakan Allah, mensekutukan Allah. Kada ada dosa tuh. Mungkin dosa yang lain bisa diampuni, tapi kalau syirik mah alih ya kan. Makanya hati-hati jangan sampai kita itu mempunyai kesyirikan ya kan. Di dalam hadis kan ada juga disebutkan ya kan. Semua orang di malam nisfu Sya'ban itu mendapatkan ampunan kecuali 5 aja. Yang pertama orang yang kahin itu apa ya lah, dukun. Nah, bade dukunan, nah kan dapat ampunan katanya. Yang kedua sahir itu apa ya, tukang sihir, tukang santet. Yang tadi kan dukunnya, nenek pula orang yang datang ke dukun pulang kan dapat ampunan tak? Yang ketiga yang tidak bakal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban adalah musyahin, orang yang memutus tali silaturahmi. Kada dapat ampunan dia tak? Yang keempat aqun liwalidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, kada dapat ampunan dia tak? Bahaya banalah. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah mudminul khamar, orang yang suka minum minuman yang mabuk, khamar ya kalau khamar, pemabuk lah bahasanya. Nah, 5 orang ini tidak bakal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Padahal Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu itu membagikan semua rahmat-rahmatnya, kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Innallah yarham min ummati fi hadhi lailah bi'adat sya'ar agnam bani kalab.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengasihi semua umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sa'ban. Jumlah bilangan ampunan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di malam nisfu Sa'ban adalah seperti banyaknya bulu kambing Bani Kalab. Bani Kalab tuh suku ya sambatannya lah, suku Arab yang banyak beisian kambing, paling sugih, terkenal ya Allah. Banyak. Nah, jumlah bilangan ampunan kasih sayang Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di malam nisfu itu, nah, sejumlah bulu kambing Bani Kalab. Jangankan ratusan ribuan kambing dihitung bulunya, sebuting kambing aja di kadang hitungan bulunya. Nah, itu juga jumlah ampunan Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah Subhanahu wa taala bagi di malam nisfu Sa'ban. Nah, jangan sampailah paribasanya itu di musim hujan sawah orang beratan basah, sawah kering. Artinya beratan orang dapat ampunan, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sa'ban, seorang aja yang kada. Jangan. Malam nisfu Sa'ban orang beramal, orang beribadah, inya kada. Iya kah? Inya kada. Nah, jangan. Gitu deh. Jangan sampai musim hujan semua sawah orang basah, sawah sendiri kering. Jangan. Nah, ada 5 yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di malam nisfu Sa'ban. Yang pertama kahin dukun, yang kedua syair yang datang ke dukun, yang ketiga musyahin orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang keempat mudmini khamar pamabuk, yang kelima aqun liwalideh orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, malam nisfu itu lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Ma min lailatin afdal, tidak ada malam yang lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar melebihi daripada malam atau separuh malam nisfu Sa'ban. Nah, ma min lailatin ba'da Lailatul Qadar afdal min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar daripada malam nisfu Sa'ban. Bagus kita banyak-banyak berdoa. Sebutkan khamsul layalin la turaddu fihi du'a. Ada 5 malam apabila kita meminta dan berdoa kepada Allah kada bakal ditolak. Salah satu 5 malam tersebut adalah malam nisfu Sa'ban. Maka pas malam Jumat nisfu yang dihadap nih, malam nisfu dan malam Jumat. Nah, ini 2 malam apabila kita berdoa pasti kabul. 2 malam yang mulia. Nah, jadi malam itu dianjurkan banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak beribadah. Malam nisfu lah. Kemudian siang harinya kita dianjurkan puasa. Sejak puasa esok hari nisfu sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ijtanibus sab'al mubiqat, kata Nabi Muhammad, hindarilah, jauhilah daripada 7 perkara yang dapat membinasakan kita. Wa qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa itu? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Jadi syirik ini dosa besar yang paling besar. Ada 3 dosa besar yang paling besar. Yang pertama syirik. Itu jelas. Menduakan Allah itu kan sudah no debat lagi. Nyata sudah. Memadahkan Allah Ta'ala itu anak, memadahkan Allah Subhanahu wa taala bajasad, ya kan? Memadahkan Allah Subhanahu wa taala macam-macam. Nah, itu syirik ini adalah dosa besar yang paling besar, satu. Yang kedua, dosa besar yang paling besar adalah aqun liwalidayh, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa yang paling besar juga setelah syirik tadilah.
Nah, ujar orang Bahari, kuitan tuh Allah Ta'ala di dunia ya Allah. Artinya kita wajib taat dan patuh kepada mereka. Tatkala kita durhaka, wala taqul lahuma uffin. Durhaka itu kada mesti menampar melawan, kada. Kita bapandir aja ya Allah, atau bapandir kada aja, itu termasuk durhaka. Allah yarham, ada salah satu guru daripada guru kita, namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Suqaf Jeddah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Suqaf Jeddah ini pian wali kutub, semua orang tahu. Sebelum guru Sukumpul meninggal, Sidin meninggal berdahulu, ya kah? Beberapa bulan hanya guru Sukumpul meninggal, ya kah? Hanya guru Sukumpul meninggal. Ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Suqaf, wali luar biasa, kutub, ya kah? Beliau ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali yang pangkatnya tinggi benar. Wali itu kan macam-macam pangkatnya. Nah, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Suqaf ini luar biasa pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Suqaf, beliau pernah mengatakan, kata beliau, aku tidak pernah menyuruh anak-anakku itu untuk melakukan sesuatu, kada pernah. Aku bisiin hajat misalnya anak minum kopi, anak minta ulakan kopi, kada wani sini pada ulakan kopi. Kenapa? Karena jasidin takutan kalau peno inya be indah durhaka aminya. Kan? Rahimahullahu, apa disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang tua yang a'ana walidahu, yang menolongi anaknya untuk berbakti kepadanya. Anak minta ambilakan sesuatu, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Suqaf itu kada wani menyuruh, ambilakan bang ini, ambilakan kada wani. Kenapa? Takutan ujar Habib Abdul Qadir, kalau pengen inya be indah, kalau inya be indah, aku suruh durhaka aminya. Nah, jadi tiga dosa besar yang paling besar. Yang pertama syirik mensekutukan Allah. Yang kedua akun liwalidaih, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Bahasa sumpah demi Allah, membawa nama Allah nih, sekalinya ada bujur. Wah, itu jangan dimain-mainakan. Itu termasuk dosa besar toh, dosa yang paling besar malah. Nah, istanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 yang dapat membinasakan. Qila ya Rasulullah wa mahwa, apa itu wahai Rasulullah? Kata sahabat, asyirku billah, yang pertama syirik, mensekutukan Allah. Wasihru, tukang sihir. Ini binasa nih tukang sihir nih, Allah. Sihir. Makanya tadi di malam nisfu Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang semua hamba-hambanya, siapapun itu, kecuali 2 yang tidak dipandang oleh Allah di malam nisfu itu. Yang pertama syirik, yang kedua orang yang memutuskan tali silaturahmi, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, as-sahir, yang kedua sihir. Waqatul nafas allati haramallahu illa bil haq, membunuh orang. Nah, ini binasa ya kan. Wa aqlu malil yatim, memakan harta anak yatim kada boleh juga. Wa aqlu riba, memakan hasil riba kada boleh. Wa tawalli yaumaz zahab, kabur tatkala perang kada boleh juga. Jadi ada di zaman Nabi itu ya Allah, bilanya perang, pada siap perang, soalnya melihat musuh banyak, kabur, menyelamatkan diri. Nah, ini kada boleh, termasuk sesuatu yang dapat membinasakan kita juga. Wa qadzful muhsanat al mu'minat al ghafilat, kemudian menuduh al muhsanat,
Al-muhsanat tuh menuduh bajina ya lah. Menuduh bajina. Orang ini kan ada bajina, dituduhnya bajina. Nah, itu termasuk sesuatu yang dapat mencelakakan kita, dosa gana lah ya bahasanya. Kan bilanya menuduh orang bajina atau menyambat orang bajina itu harus ada syarat-syaratnya ya Allah. Salah satunya 3 saksi ya Allah. Harus ada syarat-syaratnya. Kada kawa kita langsung wah ini bajina, kada kawa. Haram hukumnya ya kan. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa rawahu Al-Bazzar bi ikhtilaf. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa orang yang membunuh orang lain dalam keadaan sengaja membunuh orang nih, sengajanya membunuh tuh, lam yarih raihatal jannah, kada bakal mencium bau surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Padahal perjalanan menuju surga itu sudah tercium dari 40 tahun perjalanan. 40 tahun berjalan misalnya hanya terdapat surga, itu sudah keciuman, sudah bau surga. Nah, tapi orang yang membunuh kada bakal mencium bau surga. Nah, saking sadisnya tuh ya Allah. Rawahul Bukhari wal lafdhu bihi wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Nasa'i illa annahu qala man qatala qatilan min ahli dhimmah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sekalian untuk bisa beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita akan memasuki malam nisfu Sa'ban yang insyaallah malam Jumat ini. Malam Jumat ini kan malam nisfu Sa'ban. Nah, banyak-banyak kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad mengatakan siapa orang yang menghidupkan malam nisfu dengan amal ibadah kepada Allah, wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Nah, minimal ibadah yang kita lakukan di malam nisfu salat maghrib, isya, subuh berjamaah, minimal. Lebih selebihnya, semakin banyak kita beramal, semakin banyak kita beribadah, semakin bagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di malam nisfu itu Allah Subhanahu wa taala memanggil, adakah yang berdoa, adakah yang minta ampun, adakah yang mempunyai hajat, maka bakal aku akan berikan. Nah, saking mulianya malam nisfu Sa'ban. Nah, ya minimal maghrib, isya dan subuh berjamaah. Kemudian kita dianjurkan juga banyak-banyak berdoa lah, karena khamsul layal la turad fihina doa, 5 malam apabila kita berdoa pasti kabul. Kebetulan 5 malam ini tak kumpul 2 malam yang mulia, malam Jumat dan malam nisfu, pasti kabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siangnya kita dianjurkan kita berpuasa lah. Itu disebutkan idza kana lailah nisf min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Kata Nabi Muhammad, bilanya kalian menemui malam nisfu Sya'ban, malamnya dianjurkan bahimat beramal beribadah, siangnya kita berpuasa. Malam nisfu Sya'ban, malam pergantian catatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari yang buruk diganti yang hanyar. Nah, makanya kita dianjurkan menghapus dulu sebelum diganti dihapus. Yang hanyarnya sebelum, ya jangan sampai buku hanya pertama kali ditulis maksiat, jangan sampai ya. Kalau yang hanyar diawali dengan yang baik-baik, yang baru nih, catatan amal yang baru diawali dengan yang baik-baik, catatan yang lama dihapus yang jahat-jahatnya. Bagaimana? Dengan memperbanyak amal ibadah di malam nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah inayah kepada kita serta keistiqomahan bisa beramal beribadah ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan 'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an bi rahmatika ya rahim ya rahman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.